Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa lagi bersama saya, Pastor Hendra Famaugu, dalam Renungan Komsos Santo Yosef Pandan Keuskupan Sibolga. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat memasuki Advent kedua bagi kita semua. Mempersiapkan diri dengan bertobat. Umumnya, kita mempersiapkan terlebih dahulu hal yang perlu terhadap sesuatu yang ingin kita lakukan atau kerjakan. Misalnya, seorang pelajar yang akan menghadapi ujian, maka terlebih dahulu ia mempersiapkan diri dengan belajar semaksimal mungkin. Harapannya, dia dapat menjawab soal-soal ujian secara baik dan benar. Demikian dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kesempatan mempersiapkan diri bagi kita umat Kristiani telah dikhususkan oleh gereja pada masa Advent. Selama masa Advent, segenap umat Kristiani mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal yang akan kita rayakan nantinya. Persiapan yang perlu kita lakukan ialah sikap pertobatan, terkhusus pertobatan hati, pikiran, tutur kata, dan tindakan. Pada dasarnya, pertobatan merupakan panggilan untuk berbalik dari dosa dan beralih kepada Tuhan. Seluruh diri, hati, pikiran diarahkan kepada Tuhan. Tak heran Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil pada hari ini menyerukan sebuah ajakan yang mengerahkan semua orang kepada Allah, Sang Sumber hidup yang kekal. Seruannya tersebut, bertobat dan memberi diri dibaptis. Dalam hal ini, Yohanes dimengerti sebagai orang yang dipanggil oleh Allah untuk mempersiapkan jalan kepada Yesus melalui pemberitaannya tentang pertobatan. Pertobatan diserukan oleh Yohanes karena ada orang yang masih berpusat pada dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, belum mengakui Allah, menjauh dan meninggalkan Allah. Yohanes ingin menyentuh kesadaran manusia bahwa jalan pertobatanlah yang dapat mengantar orang sampai pada keselamatan dari Tuhan. Yohanes ingin mengarahkan manusia kembali kepada sumber hidup yang kekal. Sumber hidup itu ialah Allah, Bapa yang penuh cinta kasih. Selain itu, Yohanes ingin menuntun orang untuk mengalami pengampunan dosa yang berasal dari Allah. Allah membukakan pintu pengampunannya bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan menyesali segala dosa dan mau bertobat. Kita takkan pernah luput dari dosa sejauh kita masih hidup di dunia ini. Namun tak berarti tidak ada jalan untuk memperoleh pengampunan dari Allah.
Jika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya, maka yakinlah kita akan dilepaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Gereja telah menyediakan kepada kita sakramen tobat. Pertanyaannya, tergerakkah hati kita untuk mengaku dosa di dalam sakramen tobat? Bertobat berarti menanggalkan manusia lama kita yang penuh kegelapan, kesedihan, dan penderitaan. Lalu kita bangkit menjadi manusia baru yang dipenuhi dengan harapan akan Allah yang berkenan menyelamatkan umatnya. Dalam bacaan pertama, baru menegaskan harapan yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Ia mengajak bangsa Israel agar keluar dari kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah selama-lamanya. Mereka harus bersuka cita karena Allah telah menyelamatkan mereka dari tanah pembuangan. Yang mereka pikirkan bukan lagi manusia lama mereka yang penuh derita, tidak lagi tinggal di dalam hidup yang penuh sengsara, tetapi mereka memikirkan bagaimana supaya menjadi manusia baru, hidup menjadi manusia baru dengan tinggal bersama Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah berarti memilih apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Hal ini telah termaktub di dalam doa Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih yang baik. Dengan itu, kamu tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk bertobat sebagai jalan bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah permenungan dari saya. Semoga kita dapat terbantu untuk semakin membuka hati, mau bertobat dalam menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Halo Sobat Komsos, terima kasih karena telah mendengarkan renungan pada hari ini, khususnya pada Minggu Advent kedua. Dan selamat menyaksikan renungan-renungan untuk hari Minggu berikutnya yang akan dibawa oleh para pastor Keuskupan Sibolga dalam renungan Komsos Santo Yosef Pandan. Terima kasih, Tuhan memberkati.